Halo Ibu dan Bapak, indikator ketercapaian sangat berperan penting dalam membantu guru untuk mengukur atau mengetahui capaian anak selama proses pembelajaran. Karena itu, saya ingin membawa Ibu dan Bapak untuk menyelami lebih dalam tentang topik ini. Kali ini, kita akan mencoba memahami bagaimana cara menetapkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dengan mengamati obrolan antara dua orang guru bernama Bu Widya dan Bu Maria. Mari kita simak. Bu Mar, saya sedang proses merumuskan beberapa indikator untuk tujuan pembelajaran di kelas saya nih. Saya mau minta tolong, apakah bisa dibantu dijelaskan cara membuatnya? Bisa, saya contohkan pakai punya saya ya Bu. Boleh Bu. Ini adalah salah satu alur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan terkait sub-elemen anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Dari alur tujuan pembelajaran ini, kemudian kita perlu merumuskan beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ini contohnya. Apakah saya bisa memberi contoh perilaku yang lebih detail di setiap indikator, Bu? Sangat bisa, Bu. Selama Ibu merasa itu mempermudah ketika proses mengamati, dengan catatan hal tersebut tidak membatasi Ibu untuk melihat contoh perilaku lain yang masih relevan dengan tujuan atau tidak tertulis di indikator yang telah dibuat. Supaya lebih jelas lagi, ini saya tunjukkan contoh bagaimana saya menggunakan indikator ini saat melakukan asesmen. Berikut ini contoh observasi catatan anekdot yang saya lakukan Bu Widya. Khalid memulai hari dengan bermain Lego dan puzzle bersama Dini dan Alif. Ini puzzle gambar burung, celoteh Khalid saat bermain. Ketika waktunya berdoa, Khalid mau membaca buku yang akan dipakai di depan kelas. Ketika diarahkan untuk berdoa dulu, Khalid berseru, "Tidak mau!" dan kerap berusaha mengambil buku tersebut. Setelah dibujuk, Khalid mau berdoa. Setelah berdoa, Khalid menyampaikan jika dia ingin membaca buku sambil menunjuk salah satu buku di rak buku. "Buku itu, Bu," kata Khalid. Dari data hasil observasi tersebut, kira-kira menurut Bu Widya, apakah ada perilaku yang teramati terkait tujuan pembelajaran 1? Ada, Bu. Benar Bu, ada. Nah, Ibu bisa menggunakan indikator tujuan pembelajaran untuk menganalisis ketercapaiannya. Coba Bu, apa contohnya? Contohnya ini, Bu. Saat Khalid menyampaikan ini puzzle gambar burung. Dan saat dia menunjuk buku sambil mengatakan buku itu, Bu. Hal ini menunjukkan Khalid mampu mengenali objek atau gambar yang diamati. Kira-kira jika Ibu adalah gurunya Khalid, apa yang akan Ibu rencanakan untuk kegiatan selanjutnya? Saya akan mengembangkan kegiatan yang menguatkan kemampuan anak terkait tujuan pembelajaran 1. Tapi juga mulai memfasilitasi kegiatan yang terkait tujuan pembelajaran 2 dan tujuan pembelajaran 3. Misalnya, kegiatan membuat objek Lego bersama teman-teman dan menggambar rencana proyek Lego yang akan dibuat. Wah, mantap Bu. Inilah salah satu manfaat adanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Wah, terima kasih Bu. Sekarang jadi lebih terbayang prosesnya. Apakah ada tips dalam memperkaya indikator ini? Menurut Ibu dan Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkaya indikator yang kita tetapkan? Dengan konsisten melakukan asesmen, tentu akan membuat kita terbiasa dalam proses membandingkan dan menganalisis data hasil observasi dengan indikator. Dari data hasil observasi, kita juga bisa mendapat banyak contoh perilaku yang terkait dengan tujuan pembelajaran
yang bisa ditambahkan dalam indikator ketercapaian kita. Sharing dan bertukar cerita dengan sesama guru juga akan membantu dalam memberi beberapa perspektif terkait tujuan pembelajaran. Oh iya, saran saya, kita harus terus membekali diri untuk lebih memahami aspek dan perkembangan anak sesuai usianya.